Hai Kiddy Parents, bayi yang baru lahir, yang normal beratnya, yang cukup bulan, seringkali mengalami kuning. Bayi ini terjadi kuning karena terjadi peningkatan bilirubin. Bilirubin adalah zat di dalam darah yang bisa mewarnai kulit dan bisa mewarnai selera. Selera adalah bagian putih di mata. Nah, keadaan ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Jadi bilirubin yang naik itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Kita perlu tahu bilirubin ada dua macam, yaitu bilirubin direct dan bilirubin indirect. Nah, pada bayi-bayi yang baru lahir yang dikurang dari usia 2 minggu, kebanyakan peningkatannya karena bilirubin indirect. Tetapi setelah 2 minggu, sebagian dari mereka itu bisa karena peningkatan bilirubin direct. Nah, ada kelainan yang kita sebut breast milk jaundice. Seorang ibu meminta saya membahas secara khusus mengenal breast milk jaundice. Nah, untuk ibu yang bertanya, ini jawaban untuk pertanyaan Anda. Dan kalau Anda juga bertanya yang sama, saya kira konten ini juga untuk Anda. Mam, untuk Anda yang pertama kali berkunjung di channel saya, jangan lupa Anda subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda mendapat pemberitahuan pertama kalau saya minggu depan mulai membagikan konten yang baru lagi. Baik, kita lanjutkan. Kuning pada bayi yang baru lahir biasanya salah satunya bisa disebabkan oleh ASI yang kita sebut breast milk jaundice. Bayi-bayi yang berusia baru lahir sampai sekitar 4 hari bisa terjadi juga kuning, tapi ini biasanya berhubungan dengan salah satunya kurang minum yang disebut breastfeeding jaundice. Jadi breastfeeding jaundice berbeda dengan breast milk jaundice. Nah, mereka yang bayi-bayi yang kurang minumnya di awal-awal, masih males, belum mau netek, belum mau menyedot ASI dengan baik, bisa terjadi kuning juga, tapi kita sebut breastfeeding jaundice. Sedangkan usia 4-7 hari bisa terjadi kuning yang disebabkan oleh faktor di dalam susu ASI sendiri. Air susu ibu mengandung faktor yang salah satunya ada hormon, ada interleukin yang kita sebut interleukin. Nah, ini bisa menyebabkan perubahan metabolisme bilirubin yang menyebabkan bilirubin indirect akan naik. Nah, biasanya bayi-bayi yang mengalami peningkatan karena breast milk jaundice ini bisa bertahan kuningnya sampai 2-3 minggu lalu akan hilang sendiri kuningnya. Tetapi pada beberapa keadaan mereka bisa kuning sampai usia 3 bulan. Nah, untuk dokter bisa mengatakan bahwa penyebab kuningnya adalah breast milk jaundice, dokter perlu menyingkirkan penyebab-penyebab lain yang bisa menyebabkan kuning pada bayi tersebut. Jadi breast milk jaundice bukan semata-mata karena menggunakan ASI bayi kuning lalu katakan ini breast milk jaundice. Nah, untuk bisa dokter menyingkirkan ini biasanya ada beberapa hal, ada beberapa penyebab yang dokter perlu perhatikan. Yang pertama, kalau ada pemecahan sel darah merah yang berlebihan yang disebut hemolisis. Nah, kalau sel darah merahnya pecah berlebihan, pemecahan sel darah merah ini akan menghasilkan bilirubin yang lebih tinggi, bilirubin indirect yang lebih tinggi. Karena itu mereka yang dengan kelainan-kelainan darah yang menyebabkan hemolisis perlu dicari penyebabnya agar kita bisa mengatasi kuning yang terjadi. Nah, beberapa penyebab hemolisis misalnya itu spherositosis ya, kelainan darah, atau G6PD dia juga bisa menyebabkan hemolisis ya. G6PD yaitu enzim G6PD. Nah, enzim ini diperlukan supaya sel darah merah itu nggak gampang pecah. Nah, kalau enzimnya kurang, maka sel darah merah dengan cepat bisa pecah dan itu menyebabkan pengeluaran yang akan nantinya pecah menjadi bilirubin. Nah, kalau hemolisis sudah disingkirkan, dokter perlu juga menyingkirkan hipotiroid, yaitu kelainan karena hormon tiroid di badan bayi itu rendah. Nah, kalau ini juga harus diperiksa pemeriksaan darahnya untuk menyingkirkan hipotiroid. Kelainan lain yang selain dari G6PD, hemolisis yang lain, kemudian hipotiroid adalah infeksi saluran kemih.
Nah, anak bayi-bayi yang dengan infeksi saluran kemih kadang-kadang bisa menyebabkan kelainan di dalam darahnya sehingga bilirubin indirectnya meningkat. Nah, kalau ini kita temukan, bayi-bayi tersebut harus diobati untuk infeksi saluran kemihnya agar kuningnya hilang. Nah, ini adalah beberapa penyakit yang bisa menyebabkan kuning pada bayi baru lahir yang bukan karena breast milk jaundice. Jadi kalau breast milk jaundice akan disingkirkan, penyakit-penyakit ini minimal harus disingkirkan. Penyakit apa lagi yang perlu disingkirkan? Kalau usianya lebih dari 2 minggu, dokter juga perlu memikirkan kemungkinan adanya kelainan hati yang disebut kolestasis. Nah, kolestasis ini ditandai oleh peningkatan bilirubin direct di atas 1 mg per desiliter. Karena itu pada bayi yang kuning, kalau usianya apalagi sudah 2 minggu lebih, perlu diperiksa bilirubin total, bilirubin direct, dan bilirubin indirect. Nah, kalau di bawah 2 minggu mau diperiksa bilirubin direct tentu lebih bagus, tapi minimal harus periksa bilirubin total. Kalau mau lebih jelas, kita periksa bilirubin direct juga, sehingga kalau bilirubin direct di atas 1, ada kemungkinan ini penyakit karena kelainan hatinya yang menyebabkan kuning, bukan breast milk jaundice. Kalau kelainan itu yang disebut kolestasis, kelainan hati itu kita temukan, kita perlu mencari banyak penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan keadaan tersebut. Beberapa kelainan itu misalnya atresia biliar, kista ductus quadratus. Dan kalau Anda belum pernah tahu tentang penyakit ini, ada konten saya yang lain. Mam bisa lihat di konten saya sebelumnya. Nah, kalau dokter sudah menyingkirkan penyakit lain, dan dokter menganggap ini adalah breast milk jaundice, barulah kita melihat apakah breast milk jaundice ini perlu terapi atau tidak. Pada umumnya, breast milk jaundice tidak perlu terapi, tidak perlu disinar, ditunggu saja dia akan turun sendiri dan hilang dengan sendirinya. Tetapi pada beberapa keadaan yang tinggi, misalnya bilirubin directnya di atas batas tertentu, nah maka ini perlu diberikan terapi sinar juga untuk membantu lebih cepat penurunan bilirubin. Tapi keadaan ini biasanya jarang sekali. Nah, makanya dokter akan memantau apakah peningkatan kadar bilirubin itu sudah melewati batas ambang yang aman untuk tanpa terapi. Kalau sudah lewat dari batas yang aman, dokter bisa memberikan terapi sinar untuk keadaan seperti ini. Tapi sekali lagi, Mam, ini keadaan yang jarang sampai breast milk jaundice perlu di terapi sinar. Pada beberapa keadaan yang ekstrim, yang tinggi sekali, misalnya di atas 20, nah biasanya dokter selain dari memberikan terapi sinar, perlu juga mengetop pemberian ASI itu 1 hari dalam 24 jam untuk membantu lebih cepat turunnya. Tetapi sekali lagi ini keadaan yang jarang. Yang pada umumnya ASI-nya tidak perlu di stop, bisa dilanjutkan asal dipantau tidak terjadi peningkatan bilirubin yang signifikan yang memerlukan terapi sinar. Nah, kalau itu kita bisa lakukan, breast milk jaundice bisa hilang umumnya dalam 2-3 minggu saja. Tetapi jangan khawatir, kadang-kadang bisa sampai 3 bulan, 12 minggu masih kuning dan kemudian akan pelan-pelan turun. Nah, bagaimana kalau 3 bulan bayi masih tetap kuning? Nah, kita perlu perhatikan ada beberapa kelainan lain yang bisa menyebabkan bilirubinnya memanjang lebih dari 3 bulan. Salah satunya adalah Crigler-Najjar syndrome. Sindrom Crigler-Najjar dan sindrom Gilbert syndrome. Dua penyakit ini adalah kelainan di enzim yang membantu metabolisme bilirubin, sehingga kalau terjadi gangguan ini, bayi perlu ditolong dengan cara yang lain. Selain dari terapi sinar yang juga digunakan, tapi juga bisa dipantau untuk kemungkinan diberikan obat, atau bahkan kalau dia sangat serius bisa dilakukan transplantasi, diganti hatinya. Dengan diganti hatinya, enzim-enzim yang ada di dalam hati itu bisa cukup untuk bisa mengolah bilirubin sehingga tidak terjadi kuning. Nah, sekali lagi, Mam, ini kelainan-kelainan yang jarang. Umumnya breast milk jaundice tidak bermasalah. Demikian, Mam, Anda bisa mengetahui saat ini apa itu breast milk jaundice, apa yang harus Anda lakukan, bagaimana dokter mendiagnosis penyakit ini. Dan kalau bermanfaat, Mam, jangan lupa share kepada teman-teman yang lain, terutama yang mempunyai bayi baru lahir atau mereka yang sedang hamil saat ini, agar mereka juga tidak
buta mengenai pengetahuan kesehatan, sehingga kalau terjadi sudah lebih dulu tahu apa yang kira-kira akan dilakukan dokter dan apa yang harus Anda lakukan agar ini semua bisa menolong bayi seluruh anak Indonesia yang dilahirkan. Sampai jumpa Mam pada sharing saya yang berikutnya.